Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Salam sehat. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati, pikiran, dan jiwa kita, sehingga kita mengerti sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata bijak yang berkata, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu di antaranya. Nah, berangkat dari kata orang bijak ini, kita mau diingatkan siapa sesungguhnya orang baik itu. Siapa sesungguhnya orang yang mau berbuat baik. Ini perlu kita tanya. Karena banyak orang, ukuran baik itu tergantung perspektif. Contohnya, jika aku suka sama seseorang, maka kalaupun dia salah, bagiku dia tetap baik. Namun jika ada seseorang yang tidak kusuka, maka walaupun dia melakukan yang benar, bisa saja aku tidak berbuat baik kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika orang baik itu kita ukur dari pola pikir kita, dari penilaian yang ada di dunia ini, maka kebaikan itu akan relatif. Namun Bapak Ibu, kalau orang baik itu kita ukur sebagaimana firman Tuhan katakan, maka kebaikan itu tidak menjadi relatif.
Jemaat Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Galatia pada saat itu. Kota Galatia salah satu kota yang begitu maju, tetapi dalam keimanan mereka tidak maju. Sesama orang percaya, orang Kristen, satu sama lain saling menghujat, saling mencari keuntungan, saling menyalahkan satu sama lain. Kristen Yahudi mengatakan bahwa mereka yang terbaik, Kristen Yunani mengatakan bahwa mereka yang terbaik. Mereka sama-sama mempunyai penilaian bahwa diri mereka, kelompok mereka yang terbaik. Tapi realita yang terjadi, jika kedua kelompok ini sama-sama orang baik, kenapa ada perpecahan? Berarti ada yang salah di sana. Karena ukuran yang mereka pakai mengukur kebaikan di dalam otaknya, bukan dalam imannya. Melihat hal ini, Paulus mencoba mengajar kepada mereka, mencoba menasihatkan kepada mereka. Paulus katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin. Pelanggaran. Pelanggar apa yang harus dilanggar? Yang dimaksudkan oleh Paulus, jika seseorang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, yang tidak hidup di dalam kasih Kristus, yang sudah menyelewengi firman Tuhan, maka kamu yang rohani, atau kamu yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, harus menasihati dia. Nah, yang bisa menasihati adalah orang yang hidup di dalam kehidupan firman Tuhan. Orang yang hidupnya dia percayakan yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia yang boleh menasihati. Jelas di sana kriterianya Paulus katakan, yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bisa menasihati dengan kelemah lembutan di dalam roh, yaitu yang hidup dalam firman Tuhan. Tetapi dikatakan supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan kita menasihati orang lain untuk berbuat baik, sementara kita sendiri tidak berbuat baik. Artinya jangan ada kemunafikan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang kedua jelas Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban apa yang diharuskan kita untuk saling menolong? Nah, tentu orang Kristen pada saat itu menderita dikarenakan pemerintah yang tidak mengakui iman Kristen. Maka mereka menderita di sana. Di dalam penderitaan itu diwajibkan mereka satu sama lain untuk saling menolong satu sama lain. Tujuannya apa? Supaya penderitaan ibaratnya yang kurasakan itu tidak terlalu berat. Jika aku membutuhkan sesuatu, ada orang yang menolongku, maka aku akan merasa ringan bebanku itu. Hal yang lain yang juga dikatakan oleh Paulus, jelas dikatakan dia, selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada dasarnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mau mengajak orang Kristen itu, orang yang percaya itu, untuk tetap tampil beda di dalam iman, tampil beda di dalam perbuatan. Dan perbuatan orang Kristen itu, orang yang percaya itu, perbuatan yang menggambarkan kebaikan Allah. Yang artinya apa? Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen ini, yaitu perbuatan baik yang bisa dipandang oleh semua orang. Yang tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi orang Kristen itu diajak untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Tapi dengan dasar terlebih dahulu kepada kawan-kawan kita seiman. Yang artinya seperti apa? Paulus mengatakan, jika di antara kalian sudah kokoh persekutuannya, jika di antara kalian sudah saling merangkul,
bukan saling menjatuhkan lagi. Oleh karena perbuatan baik, maka kalian akan teguh sekalipun ada tantangan dan persoalan. Itulah makanya Paulus katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, secara khusus kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ketika persekutuan ini sudah kuat, persekutuan ini sudah kokoh, maka lewat persekutuan ini akan mempertunjukkan perbuatan baik Kristus kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berbuat baik bagi semua orang. Hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan, perbuatan baik berarti menolong orang dalam kelemahannya. Nah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih Kristus, diajak untuk berbuat baik, untuk menanggung kelemahan orang lain. Yang artinya kalau ada orang yang lemah, jangan kita semakin jatuhkan, tetapi orang yang lemah itu harus semakin kita teguhkan dalam kehidupannya, supaya kelemahannya itu tidak membuat dia jauh daripada Tuhan, tetapi supaya kelemahannya itu membuat dia kuat di dalam iman, membuat dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Perbuatan baik itu mengajak orang supaya tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan dikala dia menjadi lemah. Ini yang pertama yang harus kita imani, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tanya pribadi kita, lepas pribadi, bagaimana perbuatan baik kita? Apakah perbuatan baik kita itu sudah meneguhkan orang lain? Atau seperti yang sekarang ini, dia berbuat baik, dia menolong orang, tapi langsung dipotong. Dia upload di sosial media. Supaya orang tahu bahwa dia berbuat baik. Maka orang yang ditolongnya ini, dia bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Dia semakin merasa dikucilkan. Maka tidak jarang kita lihat sekarang ini, ketika kita mau menolong, mau dipotong, ada orang yang menolak penolongan kita. Tapi orang percaya, ketika dia menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, orang yang ditolong ini harus semakin kuat dalam kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang berbuat baik mempergunakan kesempatan yang ada untuk membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kesempatan apa? Ada kalanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita yang harus menerima perbuatan baik. Ada kalanya kita yang harus menerima pertolongan. Ada kalanya kita yang harus dikuatkan. Nah, selagi kita kuat, selagi kita bisa, mari berbuat baik. Dasar kita berbuat baik adalah karena Tuhan sudah hidup di dalam kita. Mari kita pergunakan kesempatan. Jangan pergunakan kesempatan yang ada, yang kita miliki pada saat ini, kesempatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan, dia mempergunakan kesempatan untuk menolong orang lain. Sadarilah, pikirkan Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mungkin besok engkau tidak bisa berbuat baik. Maka selama masih ada kesempatan, jika hari ini engkau bisa berbuat baik, lakukan. Jangan tunggu hari esok. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang berbuat baik tidak merasa dia lebih hebat, tidak merasa dia lebih berharga, tidak merasa dia lebih penting, tidak merasa dia lebih dari semua orang. Nah, banyak orang seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Karena dia merasa dia lebih kuat, lebih apa, dia berbuat baik. Hanya karena ibaratnya untuk mendapatkan sebuah sanjungan, untuk mendapatkan sebuah kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berbuat baik, yaitu dia menyadari bahwa sudah seharusnya dia berbuat baik, gambaran daripada kasih Kristus yang nyata dalam kehidupannya. Jadi bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau lebih daripada orang lain, maka engkau berbuat baik. Tetapi justru karena engkau sama seperti orang lain, maka engkau berbuat baik.
Jangan tunggu-tunggu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tunggu kaya baru berbuat baik. Tunggu berpangkat baru berbuat baik. Tidak demikian. Firman ini mengajarkan kepada setiap orang yang percaya bagaimana orang yang percaya itu mampu saling membantu sama lain, mampu saling meneguhkan satu sama lain, mampu saling menopang satu sama lain, supaya dengan berbuat baik itu menjadikan orang-orang yang percaya itu mempertunjukkan, mempermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebagai penutup, ada satu orang pemuda. Dia tidak kaya. Dia pas-pasan kehidupannya. Suatu ketika dia berjalan-jalan di terminal. Dia melihat ada seorang pemuda juga yang tertunduk lesu. Dia lemas, dia bersedih. Pemuda ini langsung bersimpati kepadanya. Dia jumpai, dia bertanya apa yang terjadi. Pemuda yang bersedih katakan, aku mau pulang ke kampung halamanku. Tapi ketika saya tadi di sini, saya dirampok, dicopet. Ongkos saya untuk pulang pun tidak ada. Lalu pemuda ini dengan kebingungan untuk menolong. Dia tidak ada duit yang cukup. Dia hitung uangnya, karena pemuda ini juga pengangguran. Dia hitungannya hanya ada 100.000. Kalau dia kasih nanti, dia tidak makan lagi. Dengan tekad yang bulat, dia katakan, dikasih uangnya 100.000 itu. Pergilah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Pemuda yang menangis, yang berkeluh kesah ini, akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. Pemuda yang menolong tadi, dia juga merasa kurang di dalam kehidupannya. Beberapa tahun kemudian, pemuda ini pergi ke suatu daerah yang menolong ini. Dia mencari pekerjaan di sana. Dia masuk ke sebuah perusahaan. Nah, tanpa interview, tanpa testing, dia langsung diterima bekerja. Dia keheranan. Kenapa bisa saya diterima bekerja? Saya tidak ada interview dan sebagainya. Apa yang dikatakan manajer daripada perusahaan itu? Dikatakan bahwa engkau sudah membayar 100.000. Pemuda ini teringat bagaimana dia pernah menolong orang yang tidak dikenal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini merupakan sesuatu realita yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, yang pertama yang harus kau sadari, jangan pernah engkau mengharapkan balasan. Tapi sadarilah bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepada. Yang kedua, dari cerita itu kita bandingkan. Ketika engkau berbuat baik, yakin dan percayalah bahwa perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah percuma. Cepat atau lambat, Tuhan akan membalaskannya kembali kepada. Yang ketiga dari ilustrasi itu kita mau melihat bagaimana orang yang berbuat baik itu sesungguhnya dia mempertunjukkan dia lebih daripada orang lain. Engkau berbuat baik bukan karena engkau kaya. Engkau berbuat baik bukan karena engkau bisa. Tetapi engkau berbuat baik karena Kristus ada di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Buat segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan yang kau nyatakan bagi kami. Engkau mengorbankan dirimu untuk kami Bapa. Maka ajar kami untuk bisa menolong orang lain sebagaimana bukti bahwa Kristus sudah hidup dalam kami dan kami dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.